Pernahkah Anda merasa seperti ditinggalkan oleh Allah? Walaupun Anda sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, namun seperti tidak ada jawaban dari Tuhan. Selamat datang di Renungan Advent pada hari ini. Untuk renungan kali ini diberi judul Fajar Menyingsing. Untuk memulai renungan kita pada kali ini, kita mulai dengan buka ayat Alkitab di Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Mari saya bacakan untuk saudara. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 400 tahun lamanya, bangsa Israel yaitu umat Allah tidak mendengar apapun dari Tuhan. Tidak ada nabi, tidak ada penglihatan, dan juga tidak ada firman yang diwahyukan oleh Allah. Seolah-olah mereka seperti ditinggalkan oleh Allah dalam kegelapan yang abadi. Namun, Allah bekerja menurut cara dan waktunya untuk menghadirkan cahaya di dalam kegelapan yang abadi tersebut, yaitu dengan cara Allah mengutus malaikatnya untuk memberitakan berita sukacita kepada umat Israel tentang kelahiran Sang Mesias. Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya dan selalu menyertai kita semua umatnya. Terkadang kita merasa seperti Allah meninggalkan kita di dalam masa kekelaman kita. Padahal pada saat itu Allah bekerja supaya kita sadar bahwa di dalam masa kekelaman kita hanya Dialah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya mau share sedikit kesaksian tentang kehidupan saya di awal tahun 2022 ini. Saya bekerja di sebuah perusahaan di Hotel Bintang 5 di Jakarta, dan di akhir tahun 2021 saya mengalami pergumulan yang menurut saya cukup berat buat saya, dikarenakan rekan kerja saya banyak yang memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan, dikarenakan satu dan lain hal, seperti pindah perusahaan untuk perkembangan karir, lalu ada yang ingin meneruskan usaha keluarganya, dan juga untuk meneruskan studinya juga, melanjutkan studinya. Pada saat itu, saya semakin bimbang apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Apakah saya mencoba untuk mencari perusahaan lain, ataukah saya menetap di perusahaan ini? Lalu saya berdoa sebulan penuh, setiap harinya, baik itu sifatnya melalui renungan, ataupun dari dalam hati sendiri. Dan saya saat itu berpikir, mengapa Tuhan meninggalkan saya di saat masa-masa kekelaman saya? Padahal di saat inilah saya sangat membutuhkan Allah. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai menerima kondisi dan situasi yang terjadi pada diri saya sendiri. Di awal tahun Januari 2022, Allah memberi berkat-Nya melalui atasan saya. Tiba-tiba saya dipanggil ke kantor atasan saya dan saya ditawarkan promosi atau naik jabatan. Di situ saya dengan gembira, saya menjawab saya menerima, dan juga saya merasakan ucapan syukur yang luar biasa dari dalam hati saya sendiri. Di situ saya merasakan bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna melalui keadaan dan kondisi kelam dalam hidup saya. Disitulah saya sadar bahwa fajar menyingsing itu sangat berlaku dalam kehidupan saya. Dalam masa-masa kelam saya, cahaya Tuhan menyinari masa-masa kelam saya. Tuhan menyertai saya dengan diberikan kesehatan fisik dan mental yang kuat dalam menghadapi masa-masa pencobaan saya. Untuk refleksi dari masing-masing kita juga, mungkin dari kita, kalau kita refleksikan selama tahun 2022, ada hal-hal yang menurut kita di masa-masa kelam, namun setelah kita berdoa, Tuhan juga tidak menjawab. Mari kita renungkan sama-sama.
apakah Tuhan pada saat itu benar-benar meninggalkan kita atau Tuhan menyertai kita? Mari kita sama-sama rasakan bagaimana fajar menyingsing dalam kehidupan kita. Amin.